iman, imun, aman. Amin. Getaran-getaran Al-Quran itu ya bisa membunuh sel-sel kanker. Ada antivirus rohani, antivirus langit yang melawan penyakit itu. Dan kami turunkan Al-Quran itu ma huwa syifa'un, sebagai syifa, langit vaksin ya. Skyfax. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman murid SMP Islam Al-Azhar 6 Jakapermai, Bapak Ibu guru, dan yang khusus para orang tua murid serta para hadirin sekalian. Saya harap semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang sedang diuji dengan sakit, saya harap segera lekas sembuh dan bisa beraktivitas kembali secara normal meskipun di masa pandemi COVID-19 seperti ini. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-temanku sekalian, bagaimana sih rasanya belajar secara online seperti ini? Pastinya ada plus dan minusnya, bukan? Tapi saya berharap semuanya tetap bisa semangat dan fokus dalam belajar. Teman-temanku sekalian, Bapak Ibu guru, para orang tua murid, serta para hadirin sekalian, pastinya secara online seperti ini, banyak sekali platform yang menyediakan kajian atau ceramah secara online atau virtual. Dan salah satunya, sekolah tercinta kita, SMP Islam Al-Azhar 6 Jakapermai, menyediakan program khusus yang bernama kajian online dan insya Allah akan berjalan secara berkala. Dan insya Allah hari ini, kajian online pertama ini akan langsung dibawakan oleh guru kita, Bapak Farid. Assalamualaikum Pak Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, bagaimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Yasmin. Yasmin gimana? Saya alhamdulillah sehat-sehat juga Pak, dan insya Allah saya tetap semangat dan fokus dalam belajar meskipun secara online Pak. Ya Pak Farid, bisa mungkin jelaskan sedikit gimana sih Pak teknis dari kajian online ini dan kira-kira apa tema yang akan dibawakan oleh Pak Farid? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, khususnya murid SMP Islam Al-Azhar 6 Jakapermai Bekasi, para bapak ibu orang tua murid dan hadirin sekalian, pertama kita bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah suasana pandemi seperti ini, sekolah kita khususnya masih bisa mengadakan kegiatan belajar mengajar atau KBM secara online atau PJJ, pembelajaran jarak jauh melalui Zooming dan GCR ya. Alhamdulillah, dan sampai sekarang alhamdulillah berjalan dengan baik ya. Yasmin dan anak-anakku sekalian, para orang tua hadirin, untuk mengisi atau melengkapi dan mengisi waktu yang mungkin lebih luang ya dibanding dengan belajar offline di rumah, maka sekolah kita akan mengadakan kajian Islam, mudah-mudahan berjalan secara berkala ya, mingguan dan bulanan dengan tema-tema yang berbeda yang akan disampaikan oleh narasumber atau guru yang berbeda pula. Insyaallah semakin melengkapi pengetahuan agama kita. Yasmin, untuk yang pertama ini mungkin yang akan disampaikan nanti yaitu, nah ini nih Yasmin nih, banyak waktu kita sebenarnya untuk berdekat dengan Allah melalui Al-Quran ya Yasmin ya. Ya, cuma kadang-kadang godaannya nggak ringan juga ya. Nah, godaannya kadang-kadang makhluk segi empat ini Yasmin. Ya,
ataupun TV dan sebagainya ya. Oleh karena itu, hadirin sekalian, khususnya anak-anakku, mari kita lebih dekat dengan Allah melalui kitab sucinya, Al-Quran ya. Yang paling penting itu rutin ya, setiap hari. Walaupun Bapak sering sampaikan ini, 5 ayat, 10 ayat ya. Yang penting rutin. Kalau sudah rutin, biasanya itu kalau tidak tilawah atau tidak membaca pada hari itu, ada sesuatu yang hilang ya. Nah, anak-anakku sekalian, kalau kita banyak biasa mendengar bahwa membaca Al-Quran itu 1 huruf pahalanya 10 kebaikan, sampai Rasulullah bersabda, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak berkata alif lam mim itu 1 huruf. Balil alifu harfun, tapi alif 1 huruf, wal lamu harfun, lam 1 huruf, wal mimu harfun, mim 1 huruf. Dan setiap 1 huruf 10 kebaikan, 10 pahala. Wah, kita nggak bisa menghitung, Yasmin. Kita baca bismillahirrahmanirrahim saja, coba berapa huruf? Kalau kita hitung 19 huruf, berarti baca bismillah saja sudah 190 pahala ya, apalagi lebih dari itu. Ataupun kita mendengar hadis Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena nanti Al-Quran datang kepada pembacanya menjadi penolong. Masya Allah, luar biasa ya. Tetapi saya tidak lebih cenderung ke pahala atau Al-Quran sebagai penolong, Yasmin. Rupanya ada hal lain yang Masya Allah dahsyat, luar biasa di Al-Quran itu, yang mungkin nanti kita bisa simak bersama ya dalam video yang akan ditayangkan ya. Saya kira begitu, Yasmin ya. Ya. Masya Allah, luar biasa sekali ya teman-teman. Baiklah, langsung saja kita saksikan video berikut. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, hadirin sekalian yang dirahmati Allah dan dipelihara oleh Allah, dijaga oleh Allah kesehatannya, terlebih di masa pandemi COVID-19 ini. Amin ya rabbal alamin. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang tiada henti Allah karuniakan kepada kita. Marilah kita terus bersyukur sehingga nikmat Allah terus tambahkan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, di tengah situasi pandemi seperti ini, kita sebagai orang beriman tidak saja usaha lahiriah, usaha manusiawi mengikuti protokol kesehatan yang sering disampaikan oleh pembawa berita di TV, ikuti anjuran ibu, anjuran mama, 3M atau 5M dan seterusnya, atau mengikuti anjuran pemerintah ya. Tetapi kita sebagai orang yang beriman, mari kita coba melihat kembali
bagaimana ajaran agama kita mengajarkan kepada kita supaya kita bukan saja kuat iman kita, tetapi juga kuat imun kita, sehingga kita menjadi aman. Jadi iman, imun, aman, amin. Kan begitu ya para pemirsa. Para pemirsa sekalian, sebenarnya di antara perintah-perintah agama yang Allah wajibkan kepada kita atau Allah anjurkan kepada kita, di situ bukan saja sekedar kewajiban kita sebagai orang mukmin, orang beriman, tetapi di belakang itu rupanya ada hikmah besar untuk kepentingan jasmani dan rohani kita. Jadi setelah kita kerjakan tanpa reserve, tanpa syarat, iman, baru kita mencoba mencari apa di balik perintah ini. Saya beri contoh, dan ini berdasarkan penelitian di mana-mana oleh para ahli. Hadirin sekalian, para pemirsa, jauh sebelum coronavirus disease 19 atau COVID-19 ini merebak, dimulai dari November 2019 dari Wuhan, Cina. Pada tahun 2017 ada seorang ahli dokter muslim, saya ambil dari harian Koran Republika 3 Oktober ya, Selasa 2017. Di situ diterangkan seorang dokter namanya Dr. Al-Qadhi di sebuah klinik terkenal di Florida, negara bagian Amerika Serikat. Pasien atau orang yang sakit di samping berobat biasa normal, kemudian disuruh banyak membaca Al-Quran. Demikian juga ada seorang peneliti muslim juga, saya lupa namanya ya, bisa dicek di jejak digitalnya di 3 Oktober Republika tadi, di Universitas Boston sama Amerika juga mengadakan penelitian bahwa pasien yang banyak membaca Al-Quran, atau orang, bukan saja pasien, yang banyak membaca Al-Quran, maka Al-Quran itu, bacaan Al-Quran itu bisa membunuh sel-sel kanker. Jadi misalkan dalam tubuh kita ini, dalam aliran darah tubuh kita ini, ada kuman, virus atau virus, atau sel kanker, atau apapun namanya penyakit. Kemudian kita membaca Al-Quran, baik tahu artinya ataupun tidak tahu, yang jelas lebih baik dengan bacaan yang khusyuk lagi. Dan konon katanya lebih baik bacaannya itu terdengar sekurang-kurangnya oleh telinga kita sendiri. Maka getaran-getaran Al-Quran itu ya bisa membunuh sel-sel kanker. Jadi sel itu bergetar, bergerak di tubuh kita, dilawan. Ya, ada antivirus rohani, antivirus langit yang melawan penyakit itu. Dan ternyata sembuh. Sel kanker itu mati. Nah, inilah barangkali rahasia firman Allah di dalam Al-Quran, surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 82 kalau tidak salah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin
wala yazidul zalimina illa khasara, yang artinya kurang lebih demikian. Dan kami turunkan Al-Quran itu ma huwa shifaun, sebagai syifa. Apa itu syifa? Banyak anak-anak atau biasanya nama perempuan yang diberi nama syifa. Syifa adalah penyembuh atau obat dalam dua hal, baik obat rohani ataupun obat jasmani. Ya, kalau rohani ya jelas merupakan petunjuk, ya. Kalau rohani jelas ya petunjuk, tapi jasmani seperti tadi kuman, virus, virus dan lain-lain juga bisa diobati dengan Quran. Saya ambil contoh, ini kisah nyata. Pada zaman Nabi ada serombongan sahabat dipimpin oleh sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri, lewat di sebuah perkampungan, melewati perkampungan orang Baduy. Kemudian mereka lelah istirahat dan berharap untuk dijamu oleh penduduk kampung orang Baduy. Tapi mereka ternyata tidak mau menjamu. Pelit lah, bolehlah bilang begitu. Nah, tiba-tiba beberapa orang dari orang Baduy tadi datang ke para sahabat yang sedang istirahat. Apa mereka bilang? Kami minta tolong, kepala suku kami sakit, digigit binatang berbisa. Bisakah di antara kalian yang ahli dalam pengobatan atau membacakan doa-doa untuk kepala suku kami? Nah, ini kesempatan ini. Abu Sa'id Al-Khudri kesempatan ini. Oh baik, kami akan bantu, tapi dengan syarat, kata. Kalian harus memberi upah kepada kami beberapa ekor kambing. Gimana? Setuju? Oh setuju, deal. Dalam hati Abu Sa'id Al-Khudri, orang ini karena pelit ya, memang wajar, dimintai ongkos begitu ya. Singkat kisah, diruqyah oleh Abu Sa'id Al-Khudri dan kawan-kawan, diruqyah dengan membaca surah Al-Fatihah 7 kali. Dan alhamdulillah sembuh. Kemudian diberi hadiah beberapa ekor kambing atau upah. Ya, jadi 7 kali surah Al-Fatihah bisa mengobati penyakit jasmani, kan? Ya, penyakit jasmani. Sama seperti tadi penelitian tadi di Amerika tadi, bacaan Al-Quran, getaran Al-Quran mengalir ke tubuh kita sendiri, kemudian membunuh sel-sel kanker. Ini barangkali kita harus usahakan. Kemudian muncul pertanyaan, dan ini banyak pertanyaan ini. Waduh, bagus sekali ya. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang tidak bisa baca Quran? Bagaimana? Ya, kata peneliti itu di Amerika itu, jangan khawatir. Sediakan di rumah suara-suara, apakah dari radio, apakah dari tape recorder, apakah dari HP, Android, laptop, komputer, murotal Al-Quran. Ya, insya Allah juga mengandung getaran-getaran yang akan mengalir ke tubuh kita dan akan membunuh sel atau kuman, sel-sel penyakit atau kuman atau virus yang ada dalam tubuh kita. Terakhir, sebagai penutup dari kuliah singkat, ada suami istri yang sama-sama positif COVID-19 di Jakarta ini. Kemudian dua-duanya dirawat di rumah sakit Wisma Atlet Jakarta. Ternyata si suami lebih cepat sembuh. Kemudian ada yang penasaran bertanya, kenapa suaminya lebih cepat sembuh? Padahal konsumsi makanannya sama, vitamin yang diberikan sama, pola istirahatnya sama,
ternyata rahasianya si suami dibanding si istri, si suami lebih rajin membaca Al-Quran. Ini nyambung. Penelitian di Amerika, di Florida dan Boston tadi, kasus pada zaman Nabi, kemudian yang terakhir suami istri tadi. Jadi Al-Quran itu memberikan energi positif, ya. Itu yang saya tadi katakan, antivirus langit, ya. Apa namanya kalau dibuat ini, langit vaksin, ya. Skyvac. Nah, sekarang ada Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, dan lain-lain. Nah, ini ada Skyvac. Jadi vaksinasi langit. Nah, ini barangkali pada hadirin, termasuk saya pribadi, berusaha untuk menciptakan suasana seperti ini sehingga menjadi Skyvac, vaksin langit. Masya Allah, luar biasa ya. Hadirin, para pemirsa, mudah-mudahan ceramah singkat ini semakin meneguhkan kita bahwa Allah menurunkan Quran di situ. Samping sebagai petunjuk juga ada syifaun, penyembuh, warahmatun, bahkan rahmat lil mukminin, bagi orang-orang yang beriman. Itu saja para pemirsa sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.